Oke, selamat malam teman-teman semua. Maaf agak telat jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Senang rasanya ketemu teman-teman lagi di acara Obras, obrolan santai fotografi. Seperti biasa acara ini acara santai, tempat kita kumpul silaturahmi, ngobrol ngalur ngidul soal fotografi. Tapi nggak ngalur ngidul banget, karena kita juga ada temanya setiap acara. Nah, tema malam ini kita ini sih berdasarkan pengalaman Bang Arbain aja nih. Temanya memotret selebritis. Order tuh, malam lagi nerima order. Project gede kayaknya. Mbak. Tuh. Ima, aku lagi online, aku lagi IG live, aku lagi IG live. Terus. Halo. Project dijawab dulu dong project. Ya. Udah. Ya. Oke teman-teman. Jadi malam ini kita temanya memotret selebritis. Nah, teman-teman bisa ngelihat foto yang ditampilkan tuh foto mantan saya Agnes dan saya waktu masih muda lagi main sulap. Ya. Abang motret saya waktu itu tahun berapa ya, Bang? Yang mana? Motret saya waktu lagi main sulap itu tahun berapa itu? Ingat nggak? Oh, itu 2008. Aku lupa ya. Oke ya, masih muda banget aku waktu itu, masih keren lah. Oke, terima kasih juga buat Bang Bain udah join di malam ini. Oh ya, mohon maaf juga sebelumnya karena obras kita kembali digeser waktunya yang biasanya Kamis, malam ini kita Jumat. Menghindari malam Jumat Kliwon yang biasanya banyak gangguan, ternyata malam ini juga ada gangguan. Tapi nggak tahu tukang bakpao apakah lewat malam ini. Monggo Bang, silakan Bang. Oke, selamat malam semua. Jadi tadi kan saya posting poster ini di internet, Facebook, Instagram sama Twitter. Di Twitter salah satu pertanyaan adalah, Bang, apa bedanya memotret selebriti sama orang lain? Ya, itu pertanyaan yang kena banget dan nohok ya. Kenapa masih dibahas selebriti? Apa bedanya sama orang lain? Bedanya adalah motret selebriti itu tidak sembarang orang bisa melakukannya ya. Jadi kalau orang biasa ada datang ketemu motret mungkin langsung bisa ya. Tapi selebriti itu kenapa dipotret? Satu, ada nilai uang ya, ada nilai uang. Anda nonton motret pertunjukan musik dari grup besar itu Anda tidak bisa sharing gambarnya sembarangan ya. Kalau yang konser itu grup-grup hebat ya, Anda cuma bisa satu lagu pertama ya, only first songs. Setelah itu Anda diusir dan Anda tekan perjanjian bahwa foto yang Anda buat hanya untuk koran Anda. Anda dikasih akses karena Anda kerja di sebuah koran. Waktu Beyonce 2008 saya ingat betul tuh, saya tanda tangan bahwa fotonya hanya untuk dimuat di Kompas dan sampai tanggal sekian, nggak boleh lebih. Itu Pak Pao tuh, denger nggak? Baru juga berapa menit udah nongol tukang bakpaonya, nggak janjian. Hati loh, itu intel loh. Denger nggak? Denger lah. Bakpao. Bang, yang jelas jadi motret orang biasa sama selebritis satu. Kalau selebritis kalau dia nggak ada acara susah ditemuin, kecuali selebritis yang baru mau nongol gitu kan. Nah, tapi selebritis ini kan ada dua Bang, selebritis artis atau tokoh publik yang lain, misal tokoh politik juga apapun, kan apapun. Intinya selebriti itu artinya orang yang diselebrate, orang yang dipuja-puja, entah dipuja secara politik, secara apa ya. Definisi selebriti adalah orang yang diselebrate, dipuja-puja ya, pujaan khalayak lah dalam bidang apapun, itu namanya selebriti definisi. Saya tadi kan posting itu ada nanya bedanya. Bedanya adalah bahwa mereka memang tidak khusus dan hasil fotonya itu nggak sembarangan bisa dikomersialkan gitu ya, nggak bisa. Orang biasanya memang kita harus minta izin untuk rilis, tapi selebriti ada hal yang lagi adalah kontrak-kontrak ya, atlet segala itu selebriti semua ya. Nah, tadi saya juga posting di Facebook saya bahwa namanya Guntur Prima Gotama, ya, teman saya wartawan itu. Pada satu hari tahun 1999, 21 tahun yang lalu, Guntur itu motret seorang selebriti di tempat umum. Selebriti itu punya pengawal, saya nggak usah sebut, Anda pasti tahu orangnya ya. Kalau saya sebut pasti tahu semua, itu masih terkenal sekali, juga masih terkenal. Selebriti itu menunjukkan tangannya, dia nggak mau difoto. Si teman saya itu Guntur Prima Gotama itu
Gini, di Indonesia itu belum ada aturan yang jelas. Kalau di Amerika 15 feet. 15 feet itu sekitar 5 meter ya. Kalau Anda sekitar lebih dari 5 meter dari orang, di tempat umum Anda boleh motret dia. Nggak usah minta izin ya. Itu jarak 15 feet ya untuk motret. Nah itu di tempat umum dia merasa itu masih 15 feet dia motret. Nah salahnya adalah waktu si selebriti itu masuk rumah makan, dia ikut masuk dan tetap motret. Nah itu kasusnya panjang ya, kasusnya panjang. Tapi ini adalah bahwa selebriti itu kadang-kadang merasa terganggu kalau difoto, karena dia merasa bahwa semua orang tahu bahwa foto itu laku dijual. Maka ada paparazzi ya. Paparazzi itu kejar foto selebriti itu dijual mahal. Ya. Marlon Brando itu pernah mukul seorang paparazzi yang paling terkenal. Saya pernah posting, saya lupa tiba-tiba namanya kok. Nah, si Marlon Brando saya keselnya ditonjok tuh si paparazzi sampai hidungnya patah. Nah, si paparazzi itu nggak menyerah karena bayarannya tinggi untuk motret Marlon Brando sehingga dia pakai helm. Nah, itu seorang paparazzi yang terkenal ya. Ini kok saya lupa masukin fotonya ya. Itu paparazzi sering saya bahas berkali-kali. Sebenarnya saya keluarin deh, saya penasaran betul. Berarti ini motret selebriti ini juga kita bisa bedakan beberapa konsep ya. Udah arti konsep pertama yang emang diatur, emang fotografernya diundang, ya, betul, ya. Betul. Yang kedua secara candid, maksudnya juga selebritis antara mau atau tidak bisa di jalanan atau di tempat keramaian, tempat publik di mana saja kan gitu. Ya, ini fotonya nih, ya betul ketemu nih, ini. Nah ini lihat nih, kelihatan kan? Gila tuh paparazzi. Tapi helmnya keren bang, gak dijual tuh helmnya. Buat koleksi bang. Aduh, dia pakai helm. Si Ron Galella nih, ini paparazzi paling terkenal di dunia, Ron Galella ya. Anda googling Ron, R-O-N Galella, G-A-L-E-L-A. Ron Galella adalah paparazzi yang paling top di dunia sampai saat ini ya. Oke, jadi hidup tuh orang. Selebriti itu selalu fotonya punya nilai uang, entah orang tergila-gila, entah sebagai apapun ya. Bintang sepak bola pun Ronaldo itu posternya di mana-mana. Messi juga ada ke Pasar Baru, ke Senen itu. Gambar Messi Messi banyak jual dipasang ya. Nah, saya pernah ke Nias. Ada sebuah rumah penuh poster. Tengahnya Yesus. Gambar Yesus ya, terberkatilah dunia gitu. Sebelah kirinya Megawati, sebelahnya lagi Desi Ratnasari, sebelahnya lagi Ronaldo. Jadi ya itulah Yesus, terus Ronaldo, Megawati ya, itu semuanya selebriti dalam skala yang masing-masing ya. Tapi intinya adalah bahwa selebriti itu kalau dipotret itu something ya, bukan biasa lagi, ada suatu yang lebih. Nah, saya wartawan. Apa urusannya saya wartawan Kompas motret selebriti? Jawabannya adalah di Kompas ada halaman untuk selebriti, yaitu nama dan peristiwa, sosok, sosialita ya. Itu hari Minggu ya bang? Kompas Minggu tiap hari. Nama dan peristiwa tiap hari. Tiap hari. Nah, nama dan peristiwa untuk Kompas Minggu itu gede, porsinya lebih gede daripada biasa ya. Tapi kalau biasa tiap hari ada nama dan peristiwa. Itu rubrik yang kecil, tetapi ternyata dibaca orang sangat. Ya, hasil survei Kompas ya, sangat dibaca orang ya. Walaupun kecil. Nah, maka foto selebriti itu dikejar. Sekarang ada tambahan mulai tahun 2009 kalau salah, namanya sosialita. Iya. Sosialita itu adalah sosok yang terkenal karena dianya, bukan karena ilmu atau karena apa-apanya ya. Itu yang diutamakan ya. Cantik, unik dan sebagainya. Itu nah, lucunya ya di Kompas itu, wartawan Kompas yang buatan foto yang hebat-hebat itu, kalau suruh motret selebriti itu tujuan ya, kamu deh gitu ya. Nanti saya ceritain kenapa tujuan. Tetapi kalau suruh motret bencana alam, bentrok, perang, yang rusuh-rusuh, rebutan sampai berantem kadang-kadang ya, karena dianggap kurang itu bang, kurang gaya atau kurang maco gitu kan, kurang maco ya, faktanya begitu. Jadi kalau ada kerusuhan, tsunami, gunung meletus, ya bisa tonjok-tonjokan atau rebutan berangkat ya. Tapi suruh motret Luna Maya, walaupun cantik itu, aduh kamu deh sama saya tujukan ya. Nah, dulu waktu saya redaktur, saya ngalamin itu sehingga mau nggak mau, karena saya harus dapat fotonya, saya kerjain sendiri, bukannya saya serakah. Lu mentang-mentang lu redaktur ini ya, orang-orang cantik lu putar sendiri. Bukan gitu.
tanya tuh anak Kompas tuh. Kalau motret selebriti pada malas-malas itu. Tapi suruh motret. Pada yang mau, pada males gitu kan. Pada males karena memang nggak tahu ya kenapa karakternya seperti itu ya. Mungkin kebetulan fotografer di Kompas karakternya memang fotografer untuk kerusuhan ya gitu ya. Nah, saat yang saya sesali, saya operkan dan mau itu Mbah Surip. Priambodo mau lagi. Saya lagi berhalangan, Priambodo motret dan lusanya Mbah Surip meninggal. Dan waktu motret Mbah Surip itu Priambodo sempat digendong Mbah Surip lagi. Digendong kemana-mana. Itu. Tukul saya potret sendiri. Saya punya foto sama Tukul ya. Dan tapi si Amir nggak mau foto Tukul. Tunggu dulu, kamu duluin ya. Nah, jadi sopir saya itu top tuh. Saya motret Luna Maya, motret siapapun selalu Amir ada berfoto. Iwan Fals, Roma Irama, Amir sopir saya itu selalu berfoto sama selebriti yang saya potret. Ya, sama dia dikoleksi, dicetak itu tempel-tempel di rumahnya kan. Tempel-tempel di rumahnya. Jadi tetangga-tetangga datang, wah ada semua artis ada di rumahnya Amir sama Amir itu kan top banget kan. Nah, waktu sama Tukul, kebetulan dia kalau ada kenal driver saya Amir itu mukanya sama Tukul kadang-kadang bisa mirip banget ya. Di foto itu mirip betul. Orang tanya yang mana Tukul? sama. Jadi itu lucu ya. Tapi sopir saya itu hebat ya. Nah, pembantu saya ART saya yang satunya iri. Bapak kalau mau tes selebriti saya mau diajak. Minta diajak. Nah, Bang, nih si Mas Donald Caniago nanya nih, apakah motret selebriti harus bayar Om? Nah, kalau untuk acara sosialita, gimana? Gini. Jadi, seorang selebriti juga butuh publikasi. Ya, foto Agnes Monica yang saya dipasang di poster itu adalah launching albumnya dia tahun 2005, albumnya WhatsApp itu Agnes ya, WhatsApp itu. Launchingnya di Hotel Hilton. Sekarang namanya Hotel Sultan, dulu masih Hotel Hilton ya. Nah, dia launching, itu dia siap dipotret memang. Dan kita tidak harus bayar, dan dia juga nggak bayar kita. Nggak ada bayaran ya, nggak ada. Ya bahkan mungkin dapat goodie bag, kenang-kenangan albumnya, saya dapat ya. Tapi Agnes Monica dan timnya tidak membayar wartawan, dan wartawan juga nggak perlu bayar Agnes Monica untuk memotret. Itu suatu mekanisme wajar dalam dunia publikasi ya. Yeah. Orang butuh berita, butuh news yang dibaca orang, sementara artisnya juga butuh publikasi. Ya, itu suatu harmoni yang selama ini terjadi ya. Jadi ya saya motret Agnes ini waktu launching albumnya WhatsApp itu. Ya, perkara saya foto ini motret, wartawannya udah nggak motret itu urusannya lain ya. Wartawannya udah pulang, saya datang terlambat karena malamnya mau ke Papua. Yahukimo waktu itu kekeringan ya. Saya malamnya berangkat ke Yahukimo jam 10 malam, ini jam 6 sore saya motret. Akhirnya saya tergopoh-gopoh ya. Agnes saya ajak ke tepi jendela, saya potret seperti ini dan akhirnya malah asik ya. Itu ceritanya. Seperti juga kalau ini sama sih pertanyaannya sama dari The Arianto Family. Kalau kayak gitu tuh artisnya mau diarahin nggak gayanya atau bagaimana? Mostly mau sampai batas tertentu ya. Mostly mau ya. Suruh ngangkang sekali nggak mau. Dia juga gayanya memalukan dia nggak mau. Ya. Iya dia percaya sama. Tapi harus ada ingat bahwa kadang-kadang kita mau motret banyak sekali orangnya. Nah nanti saya ceritain suka motret si siapa yang Malaysia itu? Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza itu unik kita nanti ya. Ini Agnes Monica, Siti Nurhaliza, ada Maya. Jadi intinya ginilah. Saya itu kerja sebagai wartawan Kompas, motret apapun, politik, olahraga, sampai selebriti juga harus motret. Kenapa saya waktu redaktur terus habis itu saya masuk Kompas Minggu saya motret? Karena kebanyakan nggak mau, fotografer itu nggak mau apa itu? Saya jual nggak boleh, nggak bisa. Ya, Anda nggak bisa jual foto ya. Aku belum bacain. Orang nggak boleh gimana? Itu muncul. Jadi intinya adalah saya tidak boleh mengkomersialkan foto itu. Saya nggak bisa jual foto itu ya. Nggak berhak ya. Foto itu saya hanya berhak untuk news ya, untuk news di koran saya. Itu saya nggak usah bayar Agnes nggak usah bayar saya. Saya bisa pakai buat di koran saya supaya koran saya laku ya, gitu loh. Dan koran saya tidak akan mungkin masang foto kalau artis itu nggak terkenal. Ya, enggak. Oke. Koran itu menaruh berita selebriti itu supaya orang tertarik beli koran itu kok gitu loh. Jadi win-win solution. Artisnya dapat publikasi, korannya juga lebih laku kira-kira gitu. Aku bacain juga nih. Aku bacain pertanyaannya Aji ya, biar orang lain bisa dengar ya, Bang. Saya pernah motret Agnes di panggung, kemudian saya cetak. Di lain kesempatan Agnes tampil lagi. Saya ke ruangannya dan meminta tanda tangan Agnes di foto saya tersebut.
apakah foto itu boleh dijual? Tidak lah. Tidak. Kalau dalam hal ini siapa yang larangnya nggak berlaku. Siapa yang larang? Tapi Anda mengangkangi hak Agnes itu. Siapa yang secara larang? Etika tidak boleh. Secara etika tidak boleh. Ya, siapa yang larang? Ada yang larang karena ini adalah hukum komersialisasi, hak cipta dan sebagainya yang melarang ya. Oke. Itu ya jawabannya Mas Haji ya. Sorry, ada yang kelewatan lagi ya. Anda ingat Lady Di meninggal? Ya. Itu karena fotonya laku dijual. Jadi dia jalan sama Dodi Al-Fayed, bukan Dodi Sandradi ya. Sama sih, beda nasib. Beda nasib doang. Jadi sama Dodi Al-Fayed, dia, kok saya lupa, dikejar-kejar sampai supirnya panik, nabrak tiang, meninggal ya. Nah, bagi saya ini sangat memorable karena waktu Lady Di meninggal jadi HL Kompas itu adalah pertama kali Kompas cetak jarak jauh. Lalu Pak Yaakob, itu paparazzi bukanlah wartawan, saya nulis ya, saya diminta Pak Yaakob nih. Bung, tahu paparazzi itu apa? Tahu, coba ditulis dong supaya memberi pencerahan, taruh halaman 1 bawah. Nah, jadi ini saya cukup bangga waktu itu Pak Yaakob telepon, bagus tulisannya, saya jadi ngerti apa itu paparazzi, tahun 1997 ya. Ini, nah tambahan lagi, waktu saya nulis itu saya punya buku referensi. Ini buku paparazzi ya, yang motret namanya Richard Young. Ini paparazzi terkenal nomor 2 di dunia. Ini setelah yang tadi sama anak. Iya, ini Richard Young nomor 2. Ron Gallela sama Richard Young itu the best. Ini Stallone kejar jalan. Terus ini Mike Tyson. Nah ini hebatnya si Richard Young ya. Dia bisa dapat Soraya Khashoggi. Soraya Khashoggi itu jendanya Anton Khashoggi yang dicerai ya. Dicerai dan jadi orang miskin jualan loak. Di pasar loak tidak ada yang tahu bahwa dia bekas istrinya Anton Khashoggi. Si Richard Young bisa tahu dan foto ini jadi dijual ke majalah-majalah gosip dengan harga yang tinggi ya. Nah, lain ya paparazzi itu jual mengangangin hak orang ya. Ngejar-ngejar Lady Di itu dijual itu adalah kerja paparazzi ya. Nggak etis, tapi fotonya harga tinggi dan dia karena bisa sewa helikopter dan sebagainya. Waktu Madonna kawin sama Sean Penn, itu paparazzi itu sampai sewa helikopter ya. Sean Penn sama Madonna kawin di sebuah kastil di tebing itu. Paparazzinya sampai sewa helikopter. Nanti pertanyaannya seberapa mahal sih foto itu bisa dibeli buat sebuah media gitu loh? Hanya foto artis doang, ya kan? Bisa miliar. Apa ketutup untuk biaya cetaknya si media tersebut, Bang? Misalnya Kompas nih, apa berbeda yang untuk dalam negeri sama luar negeri? Misalnya nih Kompas nih. Sorry. Kompas nggak boleh jual foto artis. Kompas hanya motret untuk dipakai di Kompas. Nggak dijual lagi. Maksudnya. Kompas itu kan paparazzi itu kan jualnya ke media, ya kan? Nah, Kompas dia jual dikasih resmi. Kompas beli dari Reuters. Perkara Reuters beli di paparazzi, Reuters nggak mungkin. Reuters akan beli dari foto yang didapat dengan legal, ya. Paparazzi itu foto yang didapat tidak legal. Kadang-kadang artis lagi berhubungan intim dan sebagainya. Nah, foto itu bisa mahal sekali di tangan pembeli yang ilegal juga. Dan majalahnya kadang majalah-majalah yang memang kontroversial ya. Jadi itu dunia yang lain lah. Foto-foto dari paparazzi itu dunia yang lain. Yang kita mungkin tidak bisa mengerti. Kenapa orang sampai mau bayar fotonya? Makanya modalnya aja tadi motretinnya pakai helikopter, ya kan berarti kan dibayar mahal sekali gitu. Nah, itu yang ngejar Lady Di itu kan motor-motor trail mahal semua tuh yang ngejar. Betul. Sampai supirnya Lady Di panik sampai nabrak tiang ya. Itu paparazzinya berusaha dapat foto. Bang, dan itu aku takut ini terlewat. Ada pertanyaan beberapa. Aku bacain dulu ya Bang. Ini dari Donald lagi. Om, saya juga kontributor TV di Padang. Dunia videografi dan fotografi ada kesamaan dalam hal eksekusi. Menurut Om Arbain, kalau kita ambil gambar atau foto orang dalam kondisi candid, melanggar etik kah? Ngambil foto orang. Ya untuk apa dulu? Gini, ngambil gambar itu kalau nggak ketahuan itu fine. Yang jadi masalah adalah publikasinya. Ya, ada motret orang diem-diem ceret. Nggak masalah, orangnya nggak tahu, nggak masalah gitu loh. Nggak masalah. Kalau orangnya pun tahu adalah, saya nggak motret ada GR Ahmad tadi juga bisa bilang gitu. Motret nggak masalah. Ya jadi masalah adalah masalah publikasinya. Yang ada urusan sama hukum, sama etika adalah publikasinya. Motret nggak masalah. Ada motret seorang pejabat kencing nggak masalah. Publikasinya yang jadi masalah. Gitu. Ingat, motret atau video nggak masalah. Masalah itu baru ada kalau itu dipublikasikan. Itu. Ya. Publikasinya untuk apa dulu dan segala macam ya kan, apalagi kalau udah melanggar juga undang-undang itu ya Mas Donald ya. Anda nggak bisa disalahin karena motret, Anda bisa mengelak kok. Saya nggak motret kok,
gitu loh. Anda bisa ngalah itu kan, artinya memotret bisa nggak sama sekali nggak bermasalah sebetulnya. Yang masalah adalah publikasinya. Oke. Teknik foto paparazzi apa ada yang spesial nggak Om dari Lupi Jaya nih? Nah, saya mau cerita nih ya. Suatu hari tahun 93, saya pernah jadi paparazzi. Swear, saya pernah jadi paparazzi ya. Jadi ada seorang perempuan mencurigai suaminya punya affair. Dia ngirim seorang agen datang ke Kompas waktu itu. Saya nggak tahu kenapa ke Kompas, karena waktu itu fotografer mungkin belum banyak seperti sekarang ada Instagram, segala orang bisa cari ya. Sekarang dia datang ke Kompas, ada nggak fotografer yang bisa saya sewa? Saya penasaran nih, sewa apa nih Bu? Coba tolong dipotretin. Suami saya itu tiap hari Selasa atau Rabu itu renang di Hilton. Habis itu dia itu sama selingkuhannya. Ini foto suami saya, tolong potretin saja perempuan yang bareng dia seperti apa, saya ingin tahu gitu ya. Saya merasa penasaran, saya jabanin itu. Saya waktu itu masih zaman film, ISO tingginya paling 400 ya, 400-800 masih gambarnya udah jelek. Itu tantangan sekali. Saya bawa lensa 300,8 nggak mungkin terlalu besar. Saya pakai 80-200 waktu itu. Bukannya F4. Saya pakai Nikon F3 kalau nggak salah ya waktu itu. Saya berhasil dapat gambar bapak itu di kolam renang sama perempuan. Fotonya nggak begitu tajam, nggak begitu bagus, tapi perempuan cukup itu kelihatan wajahnya. Malamnya ibu itu datang kantor, saya serahkan, dan ibu itu menangis. Betul, ternyata benar dugaan saya kata itu. Makasih ya Pak. Udah dia pergi aja. Berapa hari kemudian ada orang datang bilang ngasih duit ke saya, cukup gede waktu itu. Kalau sekarang mungkin setara 5 juta rupiah mungkin ya. Waktu saya juga, saya bingung, saya nggak tahu ibu itu siapa terus terang ya. Saya nggak begitu ingat ibu itu siapa, tapi saya jadi paparazzi. Nah, berangkai ini. Saya nggak tahu dari mana, setengah tahun kemudian itu, seorang pria Korea, kerja di Indonesia di pabrik sepatu mungkin ya, itu punya selingkuhan. Ya, punya selingkuhan dan mereka akan ke Bali. Dia lagi ke Bali dan juga sama selingkuhannya. Saya suruh motret ke Bali. Duitnya gede banget, uang tiket dikasih semua. Waktu itu saya operkan ke Chandra Amin. Mungkin Chandra Amin masih ingat ya, Chandra Amin. Chandra Amin yang berangkat ke Bali. Waktu itu saya nggak mungkin saya pergi ke Bali. Tapi dunia paparazzi itu adalah dunia yang nyata ya. Paling nggak saya punya 2 kejadian itu ya. Saya yakin fotografer lain juga pasti ada yang waktu itu saya pernah lihat iklan entah guyon entah main-main ya. Tapi saya lupa saya capture di mana. Fotografer spesialis detektif perselingkuhan. Kami punya fotografer, punya macam-macam lah ya. Di Facebook kalau salah, tapi saya lupa capture. Menawarkan diri sebagai fotografer detektif perselingkuhan. Dia bisa motret, bukti-bukti foto. Nah, oke lah. Nah, soal selebriti ini senior saya Kartono Riyadi, suatu hari tahun 70-an, fotonya ada di Kompas, Bundaran HI. Dia motret di Bundaran HI, ya, motret Bundaran HI. Cepret, terus ada mobil cepret, dimuat di halaman Metro HL-nya Metro Kompas. Tidak sengaja di mobil yang terpotret itu adalah seorang selebriti terkenal sama selingkuhannya duduk di mobil itu, keluar di Kompas. Wah, selebriti itu ngamuk sama Kompas. Ngamuknya minta ampun, sengaja menjebak dan sebagainya. Padahal Kartono nggak ngerti sama sekali. Kalau dia nggak ngamuk, kita juga nggak tahu ada dia gitu loh. Itu yang terjadi, pernah terjadi. Selebritinya cowok sudah meninggal ya. Sama pacarnya. Lucu sekali itu. Siapa tuh Hayo? Tahun 70-an, aduh. Banyak yang belum lahir di sini kali. ya, selebriti itu tahun 70-an top banget, masih cukup muda. Dan dia meninggal sekitar umur 70-an, kira-kira 2-3 tahun yang lalu. Kira-kira. Ini Om Janto nanya nih, dalam kasus Lady Di, apakah paparazzi tidak bisa dituntut karena menyebabkan kematian pihak yang difoto? Pembuktiannya gimana? Kan dugaan, terus yang ngejar siapa nggak ada bukti kan, susah. Itu bukan suatu hal yang gampang. Terus yang mana, paparazzi yang mana itu kan? Jadi kasus Lady Di itu suatu kasus yang oke lah. Dia ngebut karena paparazzi, tapi harus bilang dia memang mau ngebut, ya kan? Ya nggak? Waktu nabrak tuh paparazzi ketinggalan jauh, jadi memang nggak bisa dibuktikan itu loh. Tapi kan ada isu di luar itu juga, ya kan belum tentu juga paparazzi. Macam-macam. Memang dibunuh oleh. Ya, iya, intel segala macam. Iya, macam-macam dah. Justru itulah, kalau yang di dalam mobil itu Harvey Nambe atau Dodi, orang nggak peduli ya nggak. Justru karena dia orang terkenal selebriti, itu jadi berita ya.
orang nabrak tiang meninggal banyak, tetapi kenapa Lady Di seluruh dunia ya, karena Lady Di ya dia secara person selebriti dunia udah levelnya, bukan selebriti lokal lagi gitu. Itu poinnya ya, memotret selebriti itu ya nggak sama dengan memotret orang biasa gitu kan. Iya selebriti itu. Kadang-kadang dia lagi nyendok makan pun, kalau dia nonton Crazy Rich Asian nonton nggak? Itu sih anaknya orang kaya itu kan lagi makan aja dipotret kan. Kamu percaya nggak di belakangku siapa? Nah gitu kan, terus wanita yang makan sama dia siapa di berita deh, karena dia terkenal selebriti, dipuja karena dia anak orang paling kaya di Singapura kalau salah waktu itu gitu. Nonton deh Crazy Rich Asian.